idza utiya min qibali yadaihi, ndak mampunyo mazhab di kapalo tu pindahnya kedua tangan yadaihi, ya kan? Dafa'ahus sadaqah, dia dibela oleh sedekahnya. Jadi taruhlah bersedekah setiap hari ini. Bangun masjid, bangun masalah, bangun pesantren, bangun rumah anak yatim, bangun rumah tahfiz. Jangan sia-siakan uang, berikan untuk itu semampu kita. Kami kebetulan kayo Ustaz, ada orang mengecen cie rumah lah tu. Kami bangun rumah 10 ba'a Ustaz, boleh? Rumah nak pak bangun 10 tu rumah pak tinggal pak cik jo bini. Tu rumah tahfiz, rumah musafir singgah serupa di Jawa tu iya kan? Ada masjid kok kekerian. Atunya sadion rumah untuk orang. Perai lalu senan. Atau pak buat rumah kos dekat kampus jangan pak persewan. Apa cali anak-anak kuliah hutaknya nan santiang tapi ranggaiknya ndak mampu. Suruh mau nyi rumah pak tu jangan diambil seonyo. Itu nang kapak banyak memperbuat nang kayo wah. Tu rumah alai, rumah anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Mutatahirin, dengan selalu kita berharap, berdoa kepada Allah, di mana kita tidak terlepas dari dosa. Dengan doa kita penuh harap dan takut, semoga dosa kita diampunkan Allah. Dan kita tingkatkan rasa puji dan syukur setiap saat kepada beliau, karena kita tidak putus-putusnya menerima nikmat. Sebagai dasar kajian kita 15 menit ke depan, sekarang kita berada di punggung bumi. Rumah kita di punggung bumi ini bervariasi harganya. Saya pernah diminta syukuran menaiki rumah baru, itu tamannya saja 1,5 miliar harganya, taman. Rumahnya saya perkirakan mungkin ada 6 miliar. Jadi itu tergantung dengan kemampuan dan kekayaan kita masing-masing. Nah, kalau Bapak bertanya kepada saya, Pak Ustadz berapa rumahnya? Tahun 88 harga rumah saya itu sekitar 7 juta. 3,5 juta dibantu oleh perusahaan membayar, 3,5 juta saya membayar. Itu lamanya selama 15 tahun. Namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Tetapi saya gembira. Kenapa enggak ngontrak lagi?
rumah masa depan di perut bumi, rumah sekarang di atas bumi. Seharusnya mana yang lebih baik? Rumah masa depan itu yang harus lebih baik. Karena apa? Rumah kita sekarang ini akan tinggal. Berapapun indahnya, berapapun harganya. Ya kan? Penyesalan orang ketika malaikat maut datang. Coba kita simak ayat ini. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Tapi ini penyesalan orang-orang yang engkar kepada Allah. Orang awak menyebut kapiye. Hingga apabila telah datang kepada salah seorang mereka yang kafir itu malaikat maut, dia bermohon, qala rabbirji'un. Bermohon dia kepada Allah, kembalikan kami kembali ke tempat tinggal kami. Ya kan? Kemudian untuk apa dia minta kembali itu? La'alli a'malu saliham fima taraktu. Semoga ambo bisa balik untuk menjemput amalan-amalan saleh yang tertinggal. Jadi dalam hidup ini dua amalan, Pak. Amal saleh, amal ghairu saleh. Amal saleh dan amal tidak saleh. Amal itu bahasa Arab, bahasa awaknya karajo. Karajo nan batu aja karajo nan tak batu. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sekali-kali tidak. Bahwa itu pemanis mulutmu saja. Saya kembalikan kamu lagi, ndak jadi meninggal hari ini, nan parangai yang tu ndak berubah dah Allah. Mati jelang saja. Mati. Itu dia. Kemudian miwaraihim barzah. Di depan mereka itu sudah ada kubur. Kubur inilah yang rumah masa depan. Tapi di dalam kubur itu semua kita ditanya, Pak. Iya kan? Ini yang akan kita terangkan sebentar, ya kan? Hadis Rasulullah yang terdapat di dalam Sahih Targhib. Jadi kitab hadis ini ada Sahih Targhib, ada Sahih Tarhib. Kalau Targhib itu motivasi untuk beramal baik yang faedahnya sangat banyak. Kalau Tarhib itu ancaman-ancaman. Kalau kita melakukan ini dosa, apa ancamannya? Kita sabut senan pendek ni. Ar-rasi wal murtasi finnar. Itu hadis tarhib. Orang menyogok jo menerima sogok sama masuk neraka. Mau sampai ke jemaah nama nambaran nak usia-usianya mencari kerajo. Ya kan? Lah tes anak pak 2 kali. Tes tertulis. Kemudian lah tes kesehatan. Tu wawancara le. Hanya minta pitih 25 juta misalnya. Abialah nak apa ndak kerajo. Nan menggaji awak kau indak jadi pegawai do Pak. Nan menggaji awak Allah. Percayalah tu. Ambolah 3 tahun pensiun ndak ranti makan tambah kapuk ambo lain. Iya kan? Ndak ada. Kalau kita karajo diterima joba sogo malaki pensiun gaji waktu gaji haram. Ini Pak, tu nangka Pak pikiran. Ini terdengar Pak tu. Itu. Menyogok dan menerima sogok sama masuk neraka. Itu hadis tarhib. Tapi hadis yang kita baca ini targhib. Ya'tur rajulu fi qabrihi idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Quran. Lah tabuju mai dalam kubur datang malaikat melalui kepala kamazab.
dafa'athu tilawatul Quran, dibelanya dek bacaan Al-Qurannya. Itu hadis sahih Pak. Jadi setiap hari ku apa jangan lupa baca Quran, jangan menumpang lalu sekun saji rawang kau. Baca Quran dulu. Ya kan? Baca Quran. Satu huruf Al-Quran itu 10 pahala, dan dia obat dan rahmat. Ma huwa syifa'ur rahmah. Obat. Pak, ada tubuh orang tak badayo oleh Pak lah dia behen anaknya saya di tempat tidur, tapi utaknya tak pikun dah Pak. Sebab itu dia baca Quran terus. Nan takut ya ke penyakit pikun tu. Umur 60 baru. Datang minantu jo anak jo cucu malam hari Ahad ke rumah Pak. Siapa? Tak tentu lah. Tu pikun. Ada tanda-tanda ke pikun tu Pak Ustaz? Ada. Ndak amuh mandi lah. Balap-lap sebadan sore tu sangik ku hari di Padang. Kalau ada Pak nak lama leh mandi itu ndak lama pikun lah. Ya kan? Rajinlah membersihkan diri dengan mandi. Sebab itu di tubuh awak ko ada sarang iblis Pak. Iblis itu dari api. Kalau taruh awak mandi, api Pak. Padam dek air. Ya. Jadi rajinlah baca Quran. Kemudian usahakan mapal seketik-seketik bara mampu Pak. Kok menyampang buta kita tiba-tiba, buta saja mata ini tidak bisa melihat lagi, ayat yang telah hafal bisa kita baca. Kemudian bapak yang sedang nyetir mobil, sedang bawa motor, ayat yang hafal kan bisa kita baca. Kamu dari 5 mani kemarin tadi Pak, istighfar baca Quran, istighfar baca Quran. Itu sih. Jadi awak bapak-bapak indak terkontaminasi orang macet ke. Karena jiwa awak tahu buang jo Allah. Orang nak mengecek baru orang di jalan tu Pak, tu ndak ada baca Quran. Tak kajunya orang, baru aja ada. Tu ndak ada orang berkomunikasi jo Allah tu. Coba Pak pikir orang nak menyebut baru tu sama ndak bentuknya najon-najon sabut tadi. Jadi kalau ambo menyebut baru beliau ko, ambo baru lo. Sebab ambo sama je le Pak jelik, sama ndak? Jadi jangan menyebut-nyebut orang baru segala macam. Orang nak menyebut itu baru lah tu. Ya kan? Tapi kalau kita selalu baca Quran, jiwa kita akan terhubung dengan Allah. Nah, kemudian idza utiya min qibali yadaihi, ndak mampunya mazhab di kapalo tu pindahnya kedua tangan yadaihi, ya kan? Dafa'ahus sadaqah, dia dibela oleh sedekahnya. Jadi taruhlah bersedekah setiap hari ini. Bangun masjid, bangun masalah, bangun pesantren, bangun rumah anak ya yatim, bangun rumah tahfiz. Jangan sia-siakan uang, berikan untuk itu semampu kita. Kami kebetulan yo kayo Ustaz, ada orang mengecen cie rumah lah tu. Kami bangun rumah 10 ba'a Ustaz, boleh? Rumah nak Pak bangun 10 tu rumah yang Pak tinggal Pak cik jo bini. Tu rumah tahfiz, rumah musafir singgah serupa di Jawa tu Iya kan? Ada musajid kok kekerian. Atunya sadion rumah untuk orang perai lalu senan atau Pak buat rumah kos dekat kampus jangan Pak persewaan. Apa cali anak-anak kuliah hutaknya nan santiang tapi ranggaiknya ndak mampu. Suruh mau nyi rumah Pak tu jangan diambil seonyo. Itu nang Pak banyak memperbuat nang kayo ka. Tu rumah alai, rumah anak ya yatim. Tak dilarang buat rumah banyak. Untuk tempat tinggal lajik sama. Aku mualah 80 membuat rumah kos untuk dipersewakan jual. Untuk hal itu 80 tu mua gigi lebih tu. Makan kacang tujin kau bertumbuh dulu. Ya kan? Pikirkan rumah
masa depan. Jangan ragu mengeluarkan sedekah. Karena nyobela wak di sedekah tu kutiko tangan ka dia azab. Idza utiya min qibali rijlaihi, ndak mampu dia mengazab dari tangan, dia pindah ke kaki. Anan terjadi Pak, kutiko pindah ke kaki tu. Dafa'ul masiyu ilal masajid. Dia dapik lah di jamaah masjid Rawang gondaknya. Amin. Atu, kaki ko selalu melangkah untuk salat berjamaah wajib ko ke masjid. Ikan ndak tempo zuhur, asar, maghrib. Ya kan? Apa-apa orang menggalih saudara gua. Banyak orang kaum muslimin batinggan galih dek panggilan azan. Ndak taluk di malaikat mazab nanti melalui kaki ko. Kerana kaki ko rajin ke masjid. Kalau apa salat di toko apa yo, apa ndak ada uzur do. Salat di rumah yo, tu laki-laki salehah namanya. Layamu apa disebut salehah. Nah, salehah tu untuk orang bersih. Jadi para jemaah, amal jan kita sio-siokan, baca Quran, sedekah, salat berjemaah ke masjid. Itu untuk membebaskan kita dari azab kubur. Dari kepala dia tidak mampu, dari tangan dia tidak mampu, dari kaki dia tidak mampu. Maka diantarkanlah kita ke dalam surga oleh syafaat Al-Quran itu. Banyak maaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.